Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Fauzia Zahra dengan NIM 2000359 dan hari ini aku akan mempresentasikan tentang suatu karya yang sudah melalui proses peninjauan dan proses pemberian rekomendasi. Langsung aja kita masuk ke proses peninjauan karya tersebut. Jadi untuk karya yang akan kita tinjau adalah sensory playmat seperti ini. Nah, sensory playmat seperti ini adalah sebuah permainan untuk anak-anak yang nantinya akan mengasah motorik halus anak. Nah, adapun latar belakang dibuatnya karya ini atau dibuatnya sensory playmat ini adalah ketika anak mulai masuk jenjang TK atau playgroup, mereka akan mulai belajar memegang sendok atau memegang pensil sampai akhirnya nanti mereka bisa menulis, atau mereka juga akan belajar untuk mengikat tali sepatu dan lain sebagainya. Namun dalam penerapannya banyak ditemukan anak-anak yang memang sulit sekali untuk melakukan hal tersebut. Mungkin bagi kita orang dewasa hal tersebut adalah hal basic ya, hal mendasar, dan kita juga pernah merasakan kesulitan dalam mempelajari hal-hal tersebut. Ketika anak merasa sulit melakukan hal-hal mendasar seperti itu, bisa jadi dikarenakan motorik halus anak belum terlatih sejak dini. Sehingga untuk melatihnya, anak perlu dipersiapkan. Nah, salah satu persiapan yang perlu dilakukan orang tua adalah dengan memfasilitasi atau memberikan permainan sensori untuk anak. Jadi anak dapat melatih otot-otot tangannya, lalu dia bisa mengenal tekstur, mengenal kasar seperti apa, lalu mengenal basah seperti apa, dan lain sebagainya. Namun di Indonesia sendiri masih banyak orang tua yang belum menerapkan permainan sensori baik di rumah maupun di luar rumah. Jadi masih banyak orang tua yang memang beranggapan bahwa permainan sensori itu ribet, lalu membutuhkan banyak tenaga untuk mempersiapkannya, lalu masih banyak yang belum merasakan manfaat dari permainan sensori itu sendiri. Dan pendapat yang paling banyak ditemukan di sosial media adalah bahwa permainan sensori ini terkesan membuang-buang bahan makanan atau membuang-buang bahan-bahan dasar yang ada di rumah seperti air, beras, dan lain sebagainya. Sehingga masih banyak orang tua yang belum memberikan permainan sensori kepada anak, sehingga motorik halus anak tidak terasah, dan pada akhirnya orang tua hanya akan memberikan permainan seperti pistol-pistolan atau pedang-pedangan, dan memang suatu hari nanti anak akan membutuhkan itu untuk mempelajari bagaimana cara bermain peran. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bagaimana caranya kita mempersiapkan motorik halus anak agar nantinya ia dapat siap untuk melakukan hal-hal basic atau hal-hal mendasar di tahun-tahun perkembangan yang selanjutnya. Oke, lalu kita dapat beralih ke topik selanjutnya, yaitu tujuan dari pembuatan karya. Tujuan dari kenapa sih permainan sensori atau sensory playmat ini dibuat. Jadi tujuan pertama adalah untuk memberikan akses kemudahan kepada orang tua untuk memberikan akses permainan sensori kepada anak, sehingga motorik halus anak dapat terlatih dan ia akan siap di kemudian hari jika harus mengerjakan pekerjaan basic atau pekerjaan mendasar. Adapun tujuan selanjutnya adalah sebagai insight baru atau sebagai masukan baru dalam dunia parenting, dan harapannya dapat diketahui lebih banyak oleh orang tua di luar sana sehingga dapat menerapkan permainan sensori kepada anak. Kita beralih ke aspek selanjutnya, yaitu target audience atau target pasar. Nah, untuk sensory playmat sendiri ada 3 ranah pasar yang perlu diketahui, yaitu sudah pasti pasar orang tua, yang kedua pasar anak muda yang belum menikah, dan yang ketiga adalah pasar orang tua atau lansia yang sudah memiliki cucu atau sudah memiliki banyak keturunan. Dan kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari target audiens yang pertama, yaitu orang tua. Nah, orang tua di sini adalah orang tua yang mencakup ayah dan ibu, karena untuk melatih motorik halus anak diperlukan kerjasama antara ayah dan ibu. Jadi tidak hanya
berat di satu sisi saja, misalkan hanya berat di ibu saja karena ibu banyak menghabiskan waktu di rumah, atau hanya berat di ayah saja karena ayah banyak menghabiskan waktu di rumah. Dan yang selanjutnya adalah target audiens yang kedua, yaitu para golongan muda. Golongan muda perlu mengetahui kehadiran dari permainan sensori karena nantinya golongan muda akan menikah juga dan akan memiliki anak. Dan golongan muda juga dapat menjadi sarana untuk memberikan hadiah kepada orang terdekatnya. Nah, hadiah yang dimaksud adalah hadiah yang bermanfaat untuk tumbuh kembang orang terdekatnya atau tumbuh kembang sepupunya, keponakannya, anak dari temannya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah golongan tua. Nah, mengapa golongan tua menjadi salah satu target pasar? Padahal golongan tua sudah memiliki banyak keturunan, atau ya ada yang memiliki keturunan, ada yang tidak memiliki keturunan. Jadi seperti ini. Selain sebagai referensi memberikan hadiah atau memberikan kado kepada orang terdekat atau untuk anaknya, terkadang golongan tua dapat menjadi support system terbaik dalam tumbuh kembang anak, atau bahkan menjadi halangan tersendiri bagi orang tua dalam mendidik anaknya. Itu sebabnya golongan tua juga turut menjadi target pasar dalam penjualan permainan sensori. Lalu kita beralih ke aspek selanjutnya, yaitu aspek solusi dari permainan sensori yang telah kita tinjau tadi. Solusi pertama dari produk ini adalah untuk kedepannya mungkin dapat dibuat permainan sensori atau matras sensori yang dapat dilipat sehingga orang tua memiliki aksesibilitas yang lebih baik dan dapat membawa matras permainan sensori itu kemana-mana sehingga anak juga dapat bermain di luar rumah. Solusi selanjutnya adalah penambahan bentuk fitur dari permainan sensori itu sendiri sehingga anak dapat lebih banyak mengeksplor sesuatu walaupun ia hanya bermain sambil duduk saja di satu tempat. Dan solusi yang selanjutnya adalah dengan memberikan komponen-komponen yang setidaknya tidak dapat masuk ke dalam mulut anak-anak. Jadi tidak menyuguhkan komponen-komponen yang memang kecil dan komponen-komponen yang memang rentan untuk dicabut atau rentan untuk masuk ke mulut anak, karena itu sangat berbahaya ya tentunya. Dan solusi yang selanjutnya ini berhubungan dengan kebersihan. Untuk kedepannya mungkin perusahaan yang menjual permainan sensori dapat menggunakan bahan kain dari katun organik atau kapas organik yang memang antibakteri dan dapat dilepas pasang dari busanya sehingga mempermudah orang tua juga untuk membersihkan permainan sensorinya. Oke, kita masuk ke dalam simpulan dari karya yang sudah kita tinjau tadi. Jadi secara keseluruhan karya ini sudah sangat baik dan sudah menunjukkan bahwa karya ini adalah permainan sensori atau matras permainan sensori untuk anak-anak. Namun ada beberapa aspek dalam hal aksesibilitas bagi orang tua yang dapat menjadi penghalang atau yang dapat menjadi suatu kritik tersendiri dalam karya ini. Jadi seperti yang bisa kita lihat bentuknya seperti ini, matras permainan sensori ini tidak dapat dibawa kemanapun dan kapanpun. Jadi hanya dapat dipasang di rumah dan ya anak-anak bermain di sana. Dari tinjauan-tinjauan yang sudah kita bahas tadi dan kesimpulan dari karya desain yang sudah kita tinjau tadi, maka kita akan beranjak ke aspek selanjutnya, yaitu aspek pemberian rekomendasi kepada hasil karya yang sudah kita tinjau. Oke, jadi aspek selanjutnya yang akan kita bahas adalah konsep rekomendasi karya yang sudah disebutkan tadi ya. Jadi hasil sebuah tinjauan karya salah satunya adalah rekomendasi untuk perbaikan pembuatan karya baru, dan para peneliti diminta untuk merumuskan rekomendasi konsep pembuatan karya baru sesuai dengan hasil tinjauan karya tersebut. Nah, berhubung tadi kita sudah meninjau karya yang sebelumnya, jadi kita sudah ada masukan dan insight-insight baru nih untuk memberikan rekomendasi karya yang baru. Nah, kita mulai dari jenis karya yang akan kita rekomendasikan. Nah, jenis karya yang akan menjadi produk perbaikan, jadi kita menyebutnya di sini adalah produk perbaikan ya, adalah sebuah matras sekaligus mainan untuk belajar dan melatih motorik halus anak. Nah, sebetulnya konsepnya masih sama seperti hasil karya yang kita tinjau tadi,
Namun matras ini dapat dibawa kemana-mana karena dirancang agar dapat dilipat dan dijinjing atau diletakkan di dalam tas atau di dalam mobil. Nah, selanjutnya adalah pesan yang ingin disampaikan. Nah, adapun pesan yang ingin disampaikan oleh foldable sensory playmat ini adalah kemudahan yang dapat dirasakan oleh orang tua dalam mengakses kegiatan sensori anak dan keseruan permainan sensori bagi anak, terutama bagi bayi dan anak usia 5 tahun. 5 tahun ke atas. Lalu ada tone and manner atau rasa apa sih atau sense apa sih yang ingin disampaikan oleh para perancang. Rasa yang ingin disampaikan adalah keceriaan, kemudahan, eksplorasi, keaktifan, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, lalu ada ide visual. Adapun ide visual yang disuguhkan dalam foldable sensory playmat ini adalah keberagaman dalam bereksplorasi. Jadi fitur sensori ini akan mencakup elemen halus, elemen kasar yang tentunya aman bagi bayi dan anak-anak, lalu ada elemen yang dapat ditarik, dan elemen gerak dan lain sebagainya. Nah, untuk penggunaan visual dalam penyuguhan branding foldable sensory mat ini adalah visual yang memang menunjukkan sebuah kemudahan penggunanya dan rasa apa yang tercipta setelah menggunakan produk tersebut, ceriakah atau semangat atau antusias. Adapun penyuguhan visualnya nanti akan menggunakan manusia asli dan dipadukan dengan ilustrasi anak-anak yang menarik. Lalu ada pemilihan huruf dan pemilihan warna. Nah, untuk pemilihan huruf sendiri nanti akan menggunakan font yang memang ramah bagi anak dan ramah bagi orang tua. Nah, maksud dari ramah bagi orang tua itu adalah font yang disuguhkan itu benar-benar terbaca dengan jelas dan menunjukkan instruksi pemakaian yang jelas. Nah, untuk pemilihan warnanya sendiri dalam produk foldable sensory playmat ini adalah warna-warna yang cenderung mencolok, pertama, yang kedua warna lembut, yang ketiga warna hangat, dan yang keempat adalah warna dingin. Jadi ada 4 warna yang memang disuguhkan. Nah, aspek selanjutnya yang akan dipresentasikan adalah mood board dari produk yang menjadi rekomendasi. Jadi ini adalah mood board dari foldable sensory playmat. Nah, mood board ini berisi banyak rekomendasi dan referensi-referensi yang berhubungan dengan dunia anak, bayi, lalu yang berhubungan dengan tekstur, yang berhubungan dengan matras atau mat, dan ini adalah warna-warna yang memang digunakan dalam penerapan produknya. Lalu kita beranjak ke sketsa dari foldable sensory playmat. Jadi ini adalah sketsa kasar, seperti yang bisa dilihat belum ada warnanya dan masih sketsa kasar. Dan ini tapi sudah dapat kita lihat ya bahwa di sini ada 9 permainan sensorik dengan fitur yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah prototype dari foldable sensory playmat ini. Nah, prototype di sini sudah sangat lengkap, jadi sudah ada warnanya, sudah terlihat teksturnya seperti apa, lalu ada spesifikasi warna yang memang masing-masing warna memiliki kegunaannya masing-masing dalam menstimulus tumbuh kembang anak atau dalam menstimulus motorik halus anak. Nah, salah satu contohnya adalah permainan sensori di sebelah kiri paling atas yang berwarna pink agak ketuaan. Nah, permainan ini adalah permainan menarik pom-pom. Nah, pom-pom dapat ditarik dan dikembalikan seperti semula dan tentunya membutuhkan peran dari ayah bunda juga untuk mengembalikan pom-pom seperti semula. Seperti ini ya, dapat kita lihat. Ini pom-pomnya, lalu di sini ada permainan mengenal kupu-kupu dan lebah, lalu di sini ada permainan untuk mengenal tekstur dari rumput atau tekstur bulu-bulu karena ini terbuat dari bahan rasfur. Lalu ada permainan untuk mengenal tekstur kapas seperti apa, lalu permainan untuk memindahkan mote-mote, dan mote-mote ini tentu saja sudah dilindungi oleh plastik yang aman, jadi tidak akan bercecer keluar. Nah, untuk material yang digunakan adalah katun dan kapas organik. Nah, 80% dari katun atau kapas organik. Nah, kenapa menggunakan katun atau kapas organik?
Dikarenakan dalam proses pembuatan kapas atau katun organik tidak menggunakan pestisida sehingga aman untuk bayi dan anak-anak karena tidak mengandung bahan-bahan kimia, dan penggunaan katun atau kapas organik ini juga sangat bagus juga untuk kita para orang dewasa. Nah, adapun ketebalan dari permainan sensory playmat ini, ketebalannya adalah 2 cm. Nah, 2 cm ini sudah termasuk busa dan sarung permainan. Nah, karena di dalam sini itu ada busa dan itu bisa dilepas pasang. Nah, ini dapat kita lipat, lalu dilipat 4 kali dan kita dapat mengeluarkan jinjingannya karena jika dihamparkan jinjingannya itu dapat disembunyikan ke dalam. Dan di sini juga ada fitur zipnya, fitur resleting sehingga orang tua dapat membuka dan menutup dengan mudah. Nah, itu tadi proses peninjauan dan proses pemberian rekomendasi pada suatu karya, dan pastinya dalam proses peninjauan suatu karya aku masih memiliki banyak kesalahan atau banyak kekeliruan dalam prosesnya, sehingga jika ada kesalahan atau kekeliruan mohon dimaafkan. Sekian presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.